Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, yang lalu kita sudah membahas mengenai proyeksi vektor ortogonal. Kali ini kita akan membahas mengenai Perkalian silang dua vektor. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian silang dua vektor. Baiklah, Bapak berharap kalian bisa tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Perkalian silang dua vektor. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah membahas mengenai perkalian skalar dua vektor atau perkalian dot product, di mana untuk perkalian dot product kita akan menghasilkan sebuah bilangan tunggal. Nah, untuk perkalian silang dua vektor ini nantinya kita akan memperoleh sebuah vektor. Jika kedua vektor yaitu vektor A dan vektor B membentuk sudut sebesar theta, maka dalam hal ini terdapat dua keadaan dalam perputaran kedua vektor tersebut. Nah, perputaran di sini dia maksudnya itu adalah nanti kita mengalihkan atau cross product di antara kedua vektor, yaitu vektor A dengan vektor B. Nah, keadaannya adalah untuk yang pertama seperti gambar ini, yaitu vektor B, vektor A, dan di sini besar sudutnya. Maka ketika vektor B cross atau dikali silang dengan vektor A, maka kita akan menghasilkan vektor C. Kemudian untuk kondisi yang kedua yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C seperti gambar ini. Nah, untuk bentuk seperti ini bentuk perkaliannya itu adalah vektor A cross vektor B, maka akan menghasilkan vektor C. Kemudian perkalian silang dua vektor A dan vektor B dapat dirumuskan dalam bentuk vektor C sama dengan panjang dari vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan sin theta dikalikan dengan vektor E, di mana vektor E ini adalah vektor satuan dari vektor yang baru. Nah, ini jika sudut yang dibentuk diketahui, maka kita menggunakan rumus yang ini. Namun jika tidak, maka kita gunakan rumus yang kedua, yaitu dengan menggunakan determinan matriks, yaitu bentuknya seperti ini. IJK ini menunjukkan bahwasanya kedua vektor A dengan vektor B ini dia berada di ruang dimensi 3. Nah, untuk yang pertama yang A, ini dia unsurnya adalah A1, A2, A3, sedangkan yang B unsurnya adalah B1, B2, B3. Maka ketika kita ingin mencari perkalian silang di antara kedua vektor ini, caranya adalah untuk yang I, dari yang I ini kita hilangkan atau kita tutup bagian I ke samping dengan bagian I ke bawah, maka kita akan memperoleh A2, A3, B2, B3. Nah, dari A2, A3, B2, B3 ini kita kalikan silang. A2 disilangkan dengan B3, artinya A2 dikalikan dengan B3. Nah, untuk selanjutnya B2 dengan A3 ini kita kalikan juga, namun kita kurangkan. Kemudian selanjutnya adalah untuk bagian yang J. Nah, bagian J, kalau kita ingin mencari bagian yang J, maka ini bagian J nya kita tutup ke bawah, kemudian kita tutup ke samping, maka kita akan memperoleh hasilnya itu adalah A1 B3 kemudian B1 A3. Nah, untuk bentuknya di sini kita buat plus. Mengapa? Karena di sini kita balik, yaitu A1 dengan B3 ini kita buat negatifkan, A3 dengan B1 dia kita buat positif. Berarti di sini kita kalikan silang saja, A1 kali B3, A3 dikalikan dengan B1. Nah, ini kita tukar posisinya, yang bernilai negatif itu dia adalah A1 B3. Mengapa? Karena di sini kita buat positif. Seharusnya di sini dia adalah bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Karena untuk posisi J ini dia adalah berada pada baris pertama, kemudian kolom kedua. Jadi di sini dikatakan baris yang ke samping, sedangkan yang
ke bawah ini dia adalah kolom. Nah, karena J posisinya di sini adalah dia posisinya baris pertama dengan kolom kedua, maka untuk yang baris pertama yaitu pertama ditambah dengan kolom kedua. Kolom kedua itu adalah yang keduanya, berarti 1 tambah 2. 1 tambah 2 itu adalah 3. Nah, karena 3 itu adalah ganjil, maka di sini seharusnya bernilai negatif. Namun ini kita buat positif. Mengapa? Karena posisinya awalnya tadi seharusnya A1 B3 ini bernilai positif, namun ini kita buat negatif kan. Karena dari negatif dari sini kita masukkan kemari, maka ini berubah menjadi positif, yang ini berubah menjadi negatif. Sedangkan untuk B1A3 ini awalnya dia negatif, karena di sini tadi ada negatif kita masukkan kemari, maka dia menjadi positif. Sehingga untuk bagian yang J ini bisa kita buat di sini positif ditambah A3 kali B1 dikurang dengan A1 B3. Kemudian untuk yang K, kita perhatikan yang K ini dia posisinya di baris pertama dengan kolom ketiga. 1 dengan 3 kita tambahkan hasilnya adalah 4. Maka di sini bernilai positif. Kita tambah. Nah, karena kita ingin mencari nilai K, kita tutup ke samping, kita tutup ke bawah ya bagian K-nya. Maka sisanya adalah A1 A2 B1 B2. Nah, dari sini kita kalikan silang A1 dengan B2 dikurang dengan A2 B1, sehingga untuk menentukan perkalian A cross B, maka caranya adalah seperti ini. Kemudian untuk menentukan panjang perkalian silang dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B, ketika sudut yang diketahui, maka kita menentukannya cukup menggunakan rumus seperti ini, yaitu panjang vektor C. Anggap saja vektor C ini adalah vektor yang baru di antara perkalian silang dua vektor, maka panjang dari vektor A dikalikan dengan panjang dari vektor B dikali dengan sin theta. Nah, bagaimana jika besar sudutnya tidak diketahui? Nah, jika tidak diketahui, maka kita gunakan saja caranya itu adalah dengan cara yang biasa, yang lama. Namun kita cari terlebih dahulu hasil perkalian dari A cross B, kemudian hasil perkaliannya itu kita carilah panjang vektornya dengan rumus bagaimana cara menentukan panjang dari sebuah vektor. Kita lihat saja pada contoh. Diketahui vektor A yaitu nilainya 2 min 1 3 dan vektor B min 1 2 min 2, maka tentukanlah vektor A cross B, vektor B cross A. Penyelesaiannya kita anggap saja untuk yang pertama A cross B ini dia adalah vektor C, maka yang pertama kali kita tuliskan adalah unsur-unsur dari vektor A yaitu 2 min 1 3 dikalikan dengan min 1 2 min 2. Maka berdasarkan rumusnya untuk menentukan nilai yang bagian I ini kan dia 2 min 1 ini adalah bagian yang I, maka kita tutup saja bagian I nya atau bagian unsur yang pertama kita tutup, maka sisanya min 1 3 2 min 2. Nah, langkah mudahnya, biar mudahnya itu cukup kita kalikan saja yang kedua dari yang pertama ini kita kalikan dengan yang ketiga dari yang unsur yang ketiga, maka min 1 dikalikan dengan min 2 kemudian dikurang dengan, nah untuk selanjutnya yang ketiga dari yang pertama dikalikan dengan yang kedua dari yang kedua, maka 3 kali 2. Kemudian ini kita kurangkan supaya mempermudah. Kenapa? Karena untuk menentukan yang kedua ini dia posisinya di 1 2, yaitu baris pertama dengan kolom kedua bernilai negatif, maka sini kita buat negatif. Nah, kalau kita mencari yang kedua, tutup yang kedua, kita tutup, maka sisanya 2 3 min 1 min 2, maka 2 yang ini dikalikan dengan minus 2. Ya, untuk yang pertama dari yang matriks atau dari unsur yang vektor pertama dikalikan dengan yang ketiga dari unsur vektor yang kedua, maka 2 dikalikan dengan minus 2, kemudian dari sini 3, sisanya tadi 3 dikalikan dengan minus 1, berarti 2 kali minus 2 dikurang dengan 3 kali min 1. Kemudian kita mencari yang ketiga. Unsur yang ketiga ini kan posisinya tadi dia di 1 3, baris pertama kolom
ketiga. Jumlahnya adalah 4, maka dia bernilai positif. Berarti tutup yang ketiga, maka sisanya 2, min 1, min 1, 2. Berarti 2 kalikan dengan 2, min 1 kalikan dengan minus 1. Maka ini dia. Sehingga ini cukup kita selesaikan saja, kita sederhanakan. Berarti min 1 kali min 2, 2, 3 kali 2 minus 6. Nah, ini untuk mempermudah kita, dari sini kita buat saja indeksnya, yaitu I, J, K, untuk membedakan atau membatasi di antara setiap unsur-unsurnya. Kemudian 2 kali min 2 minus 4, tambah min 3 kali min 1, 3. Di sini J. Ditambah dengan 2 kali 2, 4, min 1 kali min 1, 1. Sini negatif, maka 4 kurang 1. Maka hasilnya adalah 2 kurang 6 minus 4i ditambah dengan minus 4 tambah 3 min 1, min 1, min jumpa minus, maka hasilnya positif. Ditambah dengan 4 kurang 1, 3. Sehingga hasil dari A cross B itu adalah min 4, 1, 3. Nah, untuk menentukan yang bagian B, yaitu B cross A, caranya sama saja, hanya saja di sini kita balik menjadi B cross A, maka unsur-unsurnya juga kita balik, yaitu min 1, 2, min 2 dikalikan dengan 2, min 1, 3. Nah, ini cara penyelesaiannya sama seperti yang bagian yang A. Sekarang kita lihat pada hasil akhirnya. Ternyata di hasil akhirnya itu adalah 4i dikurang J dikurang 3K. Atau hasil perkalian dari B cross A itu adalah 4, min 1, min 3. Sekarang kita lihat di antara kedua hasil perkalian cross product ini, yaitu yang pertama A cross B dengan yang kedua B cross A. Untuk yang pertama hasilnya min 4, 1, 3, dan yang kedua 4, min 1, min 3. Ternyata unsurnya di sini bilangannya sebenarnya sama, hanya saja berbeda tanda. Ya kan? Artinya di sini dia tidak berlaku A cross B sama dengan B cross A, itu tidak berlaku. Namun sifatnya itu dia adalah A cross B itu sama dengan minus dari B cross A. Kenapa? Karena di sini yang membedakan di antara kedua unsurnya ini dia adalah tanda negatifnya saja, sehingga cukup kita kalikan dengan negatifkan. Cukup sekian pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai materi perkalian silang dua vektor. Adapun yang menjadi kesimpulan kita pada pertemuan kali ini adalah perkalian silang dua vektor akan menghasilkan sebuah vektor. Bapak berharap kalian bisa tetap menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya dengan baik. Bapak akhiri dengan selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.